Bab 195, Gaya Pedang. Ke-11 pengurus Taisang Xian Gong itu serentak wajahnya berubah. Di saat yang sama, seorang lelaki berbaju hitam muncul di sisi Mu Bei. Datang telat, lelaki itu berkata. An Ying. Mu Bei menyeka darah di sudut bibirnya. Tidak telat. Begitu menyadari tempat ini adalah jebakan pembantaian yang dipasang Taisang Xian Gong, dia tetap harus datang. Jadi ia menyewa orang untuk menghubungi An Ying, meminta Istana Malam turun tangan. Sekarang, orang-orang Istana Malam sudah sampai. Pada saat yang sama, dari langit jauh di sana terdengar sebuah auman marah. Istana Malam, kalian berani-beraninya melawan Taisang Xian Gong. Di sisi Heihu, tiba-tiba muncul seorang pria paruh baya tingkat Xiandao, menggenggam sebilah golok berlumur darah. Hampir saja kepala tetua ke-9 Taisang Xian Gong terpenggal olehnya. Mu Bei menoleh sekilas ke arah sana, lalu kembali mengalihkan pandangan ke depan. Dari jajaran pembunuh kelas langit, cuma ada satu orang yang lagi tidak pegang misi. Jadi kali ini, cuma bisa kirim satu orang. An Ying berkata. Mu Bei mengangguk. Satu orang pun sudah sangat cukup. Di seberang ke-11 pengurus istana itu semua berwajah kelam. Seorang perempuan berjubah kuning menatap tajam ke arah Mu Bei, suaranya sedingin es. Kau sampai hati berkolusi dengan organisasi kotor seperti Istana Malam. Rendahan. Tatapan Mu Bei membeku. Kalian serombongan jalang tua, kerjaannya paling bejat dan paling hina, masih punya muka bilang aku yang rendahan. Wajah perempuan berjubah kuning itu kontan berubah bengis. Dasar anak bang. Sret. An Ying melesat, sosoknya seperti bayangan gelap menekan langsung ke hadapan perempuan itu. Kong. Sebuah tebasan golok tercabut. Cepat. Teramat cepat. Wajah perempuan berjubah kuning itu berubah. Ia buru-buru menamparkan telapak tangan untuk menyambut. Golok dan telapak beradu. Daya telapak perempuan berjubah kuning itu disobek mentah-mentah, lalu ki golok yang tajam mengguratkan sebuah luka menganga di dadanya. Darah muncrat. Ia mengerang tertahan dan tubuhnya terlempar menyamping sejauh hampir 3 zang. Di saat yang sama, Mu Bei seperti bayangan hantu sudah menekan sampai di depannya. Satu pukulan penuh tenaga disodorkan, aliran ki keperakan menyelimuti seluruh kepalan tangan. Tinju penghancur jantung. Perempuan berjubah kuning itu tak sempat menghindar pukulan itu mendarat telak di pipinya. Krek. Suara hidung yang remuk langsung terdengar. Daya unik dari tinju penghancur jantung itu menembus tengkorak dan menusuk ke dalam otak. Darah mengucur dari 7 lubang wajah, bahkan sedikit cairan otak ikut keluar. Ah! Perempuan berjubah kuning itu menjerit nyeri. Satu tangan memegangi kepala, tangan lainnya menamparkan ke arah Mu Bei. Mu Bei memanggil keluar sebuah pedang suan, lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Satu tebasan menggila, ki pedang keemasan menyelimuti mata pedang. Tebasan sekejap ruang. Telapak dan pedang beradu. Pletak. Lengan perempuan berjubah kuning itu tertebas putus, terbang miring ke samping. Ia kembali mengeluarkan jeritan melengking. Sisa tenaga dari tebasan itu kembali menghantam, melemparkannya sampai 7 zang lebih. Bajingan. 10 pengurus istana lainnya murka. Beberapa orang menerjang ke arah sini, tapi langsung dihadang oleh An Ying. Kong. Golok di tangan An Ying menari. Fluktuasi kekuatan ranah Ling Sheng bergemuruh. Gaya goloknya luar biasa mendominasi. 1 lawan 10 sama sekali tak jatuh kalah. Pada saat yang sama, pedang di tangan Mu Bei kembali menebas turun. Sret. Hidung perempuan berjubah kuning itu teriris dan langsung terpotong. Wajahnya berlumur darah. Kaget dan marah bercampur jadi satu. Ia menatap Mu Bei sambil menjerit melengking, dasar bajingan, berani-beraninya ingin merebut dan menodai tubuh Xuan Yin, jangan mimpi. Kau pasti mati. Akan mati dengan sangat mengenaskan.
Ia mengayunkan telapak tangan satu-satunya, menamparkan ganas ke arah Mu Bei. Wajah Mu Bei terdistorsi ganas. Ia tidak mengelak, membiarkan telapak itu menghantam dadanya, sementara pedang di tangannya menebas turun ke arah dada perempuan berjubah kuning. Detik berikutnya, telapak perempuan itu mendarat di dada Mu Bei. Hantaman tersebut membuat darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Beberapa tulang rusuk di dadanya patah. Namun pada saat yang sama, pedang Suan Mu Bei juga sudah menebas ke dada perempuan berjubah kuning itu. Dua gundukan di dadanya langsung terbelah hancur. Ah! Jeritan perempuan berjubah kuning itu sampai membuat hati merinding. Tangan kiri Mu Bei mengepal. Zenyuan emas yang tebal bergemuruh mengalir ke buku-buku jarinya. Satu pukulan mengerikan dihantamkan ke perut perempuan itu. Pukulan ini menembus perut perempuan berjubah kuning itu secara brutal. Setelah itu, Mu Bei meraih dan menarik keluar segumpal usus. Dengan satu hentakan kuat, usus itu diremukkan. Perempuan berjubah kuning itu menjerit sampai suara serak. Darah muncrat dari mulut, tubuhnya roboh menghantam tanah. Rebut, nodaiku. Wajah Mu Bei makin bengis. Sebilah pedang kembali menebas, memotong kedua kaki perempuan itu. Dia dari awal memang punyaku. Punyaku. Kalian bangsat-bangsat yang menculiknya dari sisiku. Ah! Jeritan melengking perempuan berjubah kuning itu semakin memilukan. Tubuhnya yang jatuh ke tanah menggeliat hebat. Di wajah Mu Bei, rasa kejam dan kegilaan pelan-pelan merayap penuh. Sebuah tebasan menghancurkan rahangnya, lalu satu tebasan lagi meremukkan kedua bola matanya. Setelah itu, satu tebasan disusul tebasan berikutnya turun tanpa henti. Sret, 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 sret. Darah berceceran ke segala arah, serpihan daging beterbangan. Sampai tubuh perempuan berjubah kuning itu tercincang menjadi lebih dari 100 potong, barulah Mu Bei menghentikan ayunan pedangnya. Ah! Ia mendongak ke langit dan meraung seperti orang gila. Mata merah darah. Di detik ini, ia benar-benar seperti hantu ganas yang merangkak keluar dari neraka. Pandangannya mengunci para pengurus istana yang sedang bertarung dengan An Ying. Mu Bei langsung menerjang. Kong. Menatap salah satu perempuan berjubah hitam Suan, ia mengayunkan pedang menghantam. Perempuan berjubah Suan itu menamparkan telapak tangan ke depan, mata penuh amarah. Dasar binatang kejam. Kau pantas dilempar ke 18 lapis neraka. Barusan ia dan beberapa pengurus lain hanya bisa menyaksikan Mu Bei mencincang perempuan berjubah kuning itu hidup-hidup, tanpa bisa menolong, karena terus diseret oleh An Ying. Sekarang Mu Bei malah datang menyerang mereka duluan. Niat membunuh di dalam dirinya meledak. Satu telapak tangan yang dipenuhi kekuatan menghantam keluar, daya ilahi yang menggelegar seketika meremukkan udara di sekeliling. Pedang dan telapak kembali beradu. Krek, suara renyah terdengar. Pedang di tangan Mu Bei hancur berantakan. Tubuhnya terpental sejauh 11 zang. Segera setelah itu, segumpal darah memancar dari mulutnya. Namun ia langsung bangkit lagi. Sebuah pedang Suan baru muncul di tangan, kembali menebas ke arah perempuan berjubah Suan. Dalam waktu bersamaan, lebih dari 100 pedang Suan lainnya terbentuk. Ki pedang saling bersilangan. Ada pedang yang menebas ke perempuan berjubah Suan itu, ada yang menebas ke pengurus istana lainnya. Perempuan berjubah Suan mengayunkan telapak. Satu tamparan besar kembali menghantam. Telapak dan pedang kembali bertubrukan. Krak! Pedang Suan itu hancur lagi. Mu Bei kembali terpental sejauh 11 zang. Sebagian besar tulang rusuk di dadanya patah. Darah terus mengalir dari hidung, mulut, bahkan telinga. Namun ia lagi-lagi bangkit dalam sekejap. Seluruh tubuhnya berlumur darah, wajahnya bengis sampai ke titik ekstrim. Ia meraih sebuah pedang Suan, menghunus dan kembali menerjang gila-gilaan ke arah perempuan berjubah Suan. Dan lagi-lagi, ia terlempar jauh. Bangkit lagi.
Terlempar lagi. Berkali-kali. Sampai belasan kali. Tubuhnya sudah berubah menjadi manusia darah, napas tinggal sehela. Tapi gerakan mengayun pedang dan maju menyerang tidak berhenti barang sedetik pun. Dalam belasan kali benturan itu, meski perempuan berjubah suan terus memegang keunggulan mutlak, justru rasa takut yang muncul di wajahnya. La merasa dirinya sedang ditandai oleh seekor hantu jahat. Sialan! Mati kau! Mati! La meraung liar, mengumpulkan semua kekuatan dalam satu telapak dan menghantam ke arah Mu Bei. Untuk ke-15 kalinya, Mu Bei kembali terpental. Darah sampai mewarnai rambutnya. Ia terhuyung bangkit, selangkah demi selangkah menekan ke arah perempuan berjubah suan. Tangan yang menggenggam pedang gemetar hebat. Tenaganya hampir terkuras habis. Namun tatapan liar dan bengis di matanya justru membuat perempuan berjubah suan semakin panik. Hei Hu yang melihat sampai tak tahan lagi. Ia berlari ke arah Mu Bei, kau sudah gila. Berhentilah. Mu Bei mengeluarkan pekikan serak penuh kebencian. Amarah, penindasan, dendam, dan niat membunuh bercampur menjadi satu. Adikku itu milikku. Milikku. Mata Mu Bei merah darah. Ia mengaum dari dasar tenggorokan. Detik berikutnya. Boom. Sebuah tekanan pedang yang mengguncang langit memancar dari tubuhnya sebagai pusat. Tajam tanpa batas, ganas dan mendominasi. Ruang di sekeliling terpelintir, tanah pun retak dan terbelah. Langkah Hei Hu terhenti. Pupil matanya menyusut tajam. Ini. Di saat bersamaan, semua orang di tempat ini berubah wajah. Mereka semua menatap Mu Bei dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Kekuatan pedang. Dia memahami kekuatan pedang. Ini tidak mungkin. Dua tetua Tai Sang Xian Gong menatap dengan ekspresi terkejut sampai pucat. Kekuatan pedang teramat rumit. Bahkan ahli tingkat Xian Dao pun sulit memahaminya. Di seluruh Zhongzhou, orang yang berhasil memahami kekuatan pedang hanya ada 3. Dan ketiganya adalah ahli di puncak jalur Xian Dao. Selain itu, mereka semua baru berhasil memahaminya setelah melewati usia 100 tahun. Dan melangkah ke ranah Xian Dao selama bertahun-tahun. Namun sekarang, Mu Bei baru berapa umur? Baru di tingkat apa? 18 tahun. Tingkat Xuan Dao. Di ranah seperti ini, Mu Bei justru sudah memahamkan kekuatan pedang. Betapa melawan langitnya hal itu. Tidak, kata melawan langit saja sudah tidak cukup untuk menggambarkannya. Perempuan berjubah suan itu tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Wajahnya tampak ngeri. Kau bagaimana mungkin bisa memahami kekuatan pe? Kalimatnya belum selesai, Mu Bei sudah menerjang seperti sebilah pedang pembunuh. Di mana ia lewat, udara hancur, tanah retak, ki pedang meraung sendiri. Dalam sekejap mata, ia sudah tiba di hadapan perempuan berjubah suan. Sebilah pedang menebas. Kong. Dengan tebasan ini, pekikan pedang yang melengking seakan menusuk gendang telinga. Ruang di sekeliling terasa seperti ditekan hingga padat. Di saat itu juga, perempuan berjubah suan merasa tubuhnya sulit digerakkan, bahkan sulit melangkah satu tapak pun. Detik berikutnya, pedang sudah tiba. Seret sebuah garis melintang lewat di dada perempuan berjubah suan. Perempuan berjubah suan hanya merasa dadanya dingin. Lalu, bagian tubuh dari bahu kiri sampai perut kanan perlahan-lahan bergeser dan jatuh ke tanah. Dalam pandangan matanya yang mendongak dari tanah, ia melihat sisa setengah tubuhnya yang lain masih berdiri tegak. Baru pada saat itu, darah menyembur keluar. Ah! Perempuan berjubah suan itu menjerit ketakutan sampai titik puncak. Darah membludak dari mulut, lalu napasnya langsung terputus. Sepasang matanya membelalak penuh kengerian, membeku dalam keadaan terbuka. Aura kekuatan pedang yang mengerikan di tubuh Mu Bei pun surut seperti ombak yang ditarik kembali. Ia memuntahkan darah dalam jumlah besar, bahkan mengangkat pedang saja sudah tak sanggup lagi. Lukanya terlalu parah.
Saat ini, ia hanya bisa menjadikan pedang Xuan sebagai tongkat untuk menopang tubuh. Sret, sret, suara membelah udara terdengar. Dua tetua Tai Sang Xian Gong menukik turun dari langit. Keduanya mengerahkan kekuatan penuh, masing-masing mengayunkan satu telapak tangan menghantam ke arah Mu Bei. Pes, terima kasih untuk semua teman yang sudah berlangganan buku ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Bab 196, Ganasnya Daya Pedang. Ancaman. Dua tetua Istana Abadi Taisang merasakan ancaman besar. Baru 18 tahun, masih di tingkat Xuandao, Mu Bei sudah memahami daya pedang. Ini terlalu mengerikan. Kalau Mu Bei terus dibiarkan tumbuh, siapa tahu akan sampai setinggi apa di masa depan. Mereka tak berani membayangkannya. Saat ini, di kepala dua ahli tingkat Xiandao itu hanya ada satu pikiran, bunuh Mu Bei. Harus segera bunuh Mu Bei. Rubah hitam mendengus dingin, melesat menghalangi keduanya. Kedua cakarnya menyilang dan membelah ruang. Seketika, 10 cakar cahaya muncul, memelintir ruang dan meraung ke atas. Kedua pihak bentrok dalam sekejap. Boom! Suara dengusan tertahan terdengar, rubah hitam terpental mundur. Tetua ke-8 Istana Abadi muncul di depan Mu Bei. Satu telapak tangan menamparkan turun. Cahaya ilahi yang membanjir menekan ke segala arah dan menyelimuti Mu Bei. Saat itu, pembunuh paruh baya dari Wangting Malam gelap menerjang. Pisau hitam di tangannya menebas ganas ke atas. Kekuatan ilahi yang menyelimuti Mu Bei robek seketika oleh tebasan itu, dan bilahnya langsung berbalik menebas ke arah tetua ke-8. Tetua ke-8 mundur, wajahnya masam. Kamu orang Wangting Malam gelap tahu tidak? Apa akibatnya menentang Istana Abadi Taisang? Bentaknya. Dibayar, ya bekerja, ucap pria paruh baya itu datar. Detik berikutnya sosoknya menghilang dari tempat semula. Tetua ke-8 menamparkan ke sisi kiri. Telapak tangannya berbenturan dengan pedang panjang pria paruh baya itu. Sesaat kemudian keduanya saling menyerang sekaligus. Ki pisau yang tajam beradu dengan kekuatan telapak yang menggunung, energi ilahi seakan merobek kehampaan. Tetua ke-9 Istana Abadi justru menerjang ke arah Mu Bei. Rubah hitam menghadang di depan Mu Bei, satu cakar ditembakkan. Gelombang kekuatan mengerikan menyapu ke arah lawan. Tetua ke-9 menepuk hancur kekuatan itu dengan satu telapak, lalu berkata dingin, binatang iblis, jalan kultivasi tidak mudah. Untuk apa mengorbankan dirimu demi seorang manusia? Cepat enyah, Istana Abadi Taisang akan mengampunimu. Kalau tidak, kamu pasti berakhir dengan tubuh dan jiwa hancur lebur. Mengancam aku? Heh, kamu kira aku gampang ditakut-takuti? Rubah hitam mendengus dingin, lalu senyumannya penuh cemooh. Silakan kamu semua terus menggila. Aku berani jamin, pada akhirnya Istana Abadi Taisang kamu semua pasti akan berakhir sangat tragis. Guru Mu Bei saja belum pernah ia lihat wujud aslinya. Namun hanya mendengar orang itu mengucap dua kata, ia sudah ketakutan sampai sulit bergerak. Lah 100% yakin, itu pasti eksistensi yang mengerikan sampai ke titik ekstrim, jauh di atas tingkat Xiandao. Mu Bei punya guru seseram itu, tapi Istana Abadi Taisang masih berani menargetkannya seperti ini. Benar-benar mencari mati. Mata tetua ke-9 sedingin es. Istana Abadi Taisang kami akan berakhir tragis. Di seluruh Zhongzhou, bahkan Akademi Tonggu pun tak berani bicara begitu. Heh, rubah hitam terkekeh sinis. Mereka bertarung sambil terus berdebat. Tanpa sadar rubah hitam menarik medan pertempuran menjauh dari Mu Bei. Mu Bei saat ini terluka sangat parah, sementara mereka semua adalah ahli tingkat Xiandao. Bahkan riak sisa pertempuran saja bisa memperparah luka Mu Bei. Dengan susah payah Mu Bei mengeluarkan beberapa pil penyembuh lalu menelannya. Ia mengaktifkan teknik satu pedang tiada taraf untuk menyembuhkan luka.
Anying menahan 9 pejabat Istana Abadi di tingkat Juhun. Rubah Hitam dan pembunuh paruh baya dari Wangting Malam Gelap menahan 2 tetua istana itu. Untuk saat ini, kekuatan kedua pihak masih seimbang. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat itu, para pengawal kediaman Wei berlari ke tempat ini. Total ada 25 orang. Yang terlemah berada di ujung tingkat Suandao, yang terkuat di tingkat Yangshen. Dia membunuh Wei Kun. Kamu semua keroyok dan bunuh dia. Perintah tetua ke-8 Istana Abadi. Wajah 25 pengawal itu berubah. Mereka juga melihat jasad Wei Kun yang hancur berantakan. Brengsek. Bunuh dia. Mereka semua marah besar. Bukan karena mereka sangat setia. Saat Wei Kun masih hidup, dengan mengandalkan status sebagai pengawal keponakan pemilik Istana Abadi, hampir tak ada orang di luar yang berani menyentuh mereka. Bertahun-tahun ini hidup mereka benar-benar serba enak. Kini Wei Kun mati, semua keuntungan itu lenyap. Bagaimana mereka tidak marah? Salah satu dari mereka menerjang sampai tepat di depan Mu Bei. Ia mencabut pisau Suan dan menebas ganas ke arah Mu Bei sambil menggeram, mati. Kekuatan ilahi tingkat puncak Yangshen meledak, menyelimuti bilah pisau. Tebasan itu sampai membuat udara menjerit. Mu Bei memanggil keluar pedang Chang Hong dan mengayunkannya menyambut serangan. Sekilas, tebasan pedangnya tampak biasa-biasa saja. Namun dari bilah pedang menyebar suatu daya pedang tak berwujud, membuat wajah pengawal itu langsung berubah. Tebasan ini jelas tampak tidak kuat. Tapi entah kenapa rasa takut tiba-tiba menyergapnya. Gerakan tangannya kacau, ki pisau pun melemah. Detik berikutnya, pedang Mu Bei meluncur sepanjang pisau Suan itu. Dengan suara puci, satu lengan pengawal itu tertebas putus. Ah! Pengawal itu menjerit ngeri. Melihat pedang Mu Bei terus menebas ke arahnya, ia ingin mengelak. Namun kedua kakinya seakan terbenam ke dalam lumpur, sama sekali tak bisa bergerak. Bilah pedang pun datang seperti yang sudah digariskan. Dengan suara lirih, kenalan Fa terpotong ujung tebasan sedemikian rata hingga permukaan bekas sayatan mulus seperti cermin. Baru ketika kepala itu jatuh ke tanah, darah menyembur keluar. Melihat pemandangan itu, 24 pengawal lainnya seketika pucat. Ketakutan tergambar di mata mereka. Langkah kaki mereka berhenti tanpa sadar. Tadi yang tewas itu adalah orang terkuat di antara mereka. Namun ia dibunuh Mu Bei hanya dengan satu tebasan. Pembunuh paruh baya dari Wangting Malam Gelap bergumam lirih, daya pedang. Kekuatan tak berwujud yang menekan tubuh musuh dan menghancurkan kehendaknya, memang mengerikan. Saat ini Mu Bei terluka sangat parah. Keadaannya benar-benar buruk, tenaga hampir habis. Namun dengan kondisi seperti itu, hanya mengandalkan sehelai tipis daya pedang, ia masih bisa menebas mati seorang kultivator tingkat puncak Yangshen dengan satu tebasan. Benar-benar menakjubkan. Wajah tetua ke-8 dan ke-9 semakin kelam. Tetua ke-8 menatap dingin ke arah 24 pengawal itu. Sekarang dia sudah sekarat, tinggal menunggu mati. Tebasan seperti barusan tidak mungkin bisa ia keluarkan berkali-kali. Tidak perlu takut. Kamu semua maju bersama. Dengan kekuatan gabungan, pasti bisa membunuhnya. Bunuh dia, aku akan menghadiahkan kalian masing-masing satu jurus pusaka peringkat 8. Mata ke-24 orang itu langsung berbinar. Jurus pusaka peringkat 8, nilainya tak terukur. Sampai sekarang, jurus terkuat yang mereka kuasai baru sebatas neringkat 4 lika bisa mendapatkan satu jurus pusaka peringkat 8, kekuatan tempur mereka pasti melonjak dalam waktu singkat. Saat itu juga, ke-24 orang itu saling berpandangan. Ekspresi mereka menjadi bengis, lalu mereka serempak menerjang ke depan. Ada yang mencabut pisau, ada yang mengayun palu, ada yang menebas dengan pedang, ada pula yang memegang kapak. Mereka mengeroyok Mu Bei dengan serangan membabi buta. Salah satunya menggenggam kapak tajam,
Tubuhnya dilingkupi kekuatan ilahi. Ia melompat tinggi, lalu menebas ganas dari atas ke arah Mu Bei sambil mengaum buas, "Mampus kamu." Mu Bei mengangkat pedangnya dan menusuk dari bawah ke atas. Satu tebasan sederhana membelah udara. Aliran ki perak keputihan melolong. Krek, suara logam yang renyah terdengar. Kapak tajam itu patah menjadi dua. Pedang Chang Hong menyentuh pipi orang itu dan melintas. Dengan suara lirih, separuh kepalanya terpotong. Ia bahkan belum sempat menjerit sudah tumbang tak bernyawa. Saat itu, dari sisi kiri Mu Bei, seorang pengawal mengayunkan palu berat dan menghantam ganas. Kekuatan ilahinya membentuk bayangan palu raksasa yang membuat udara bergemuruh. Pada saat yang sama, di sebelah kanan, seorang pengawal lain menebas mendatar dengan pedang. Dari depan, seorang pengawal menusuk liar dengan tombak. Dari belakang seorang lagi mengafunkan gada hendak membelah kepalanya. Di 5 posisi lainnya, para pengawal juga menerjang mendekat. Senjata mereka bergantian diayunkan, niat membunuh menyesak di udara. Mu Bei mengayunkan pedang. Tebasan melengkung melintas mendatar, dilingkupi daya pedang yang lemah. Ujung pedang menggambar sebuah lingkaran cahaya emas pucat yang nyaris sempurna, dengan dirinya sebagai pusat. Seketika, semua gerakan membunuh di sekelilingnya melambat. Seolah mereka semua terperosok ke rawa yang kental. Lalu, sret, sret, sret. Gerakan 9 pengawal yang sudah menerjang hingga dekat tiba-tiba membeku. Senjata di tangan mereka terbelah. 9 kepala perlahan terlepas dan jatuh ke tanah. Tubuh Mu Bei sedikit bergetar. Segumpal darah menyembur keluar dari mulutnya. Lukanya sudah nyaris fatal. Meski ia menelan pil penyembuh, mana mungkin dapat pulih seketika. Memaksa mengerahkan daya pedang untuk menebas, ia pun terkena benturan balik. Para pengawal yang tersisa benar-benar ketakutan. 1 tebasan. Setiap orang dibunuh dengan 1 tebasan. Mereka tak berani maju lagi, satu persatu mundur dengan panik. Jurus pusaka peringkat 8 memang menggiurkan. Tapi nyawa jauh lebih penting. Tepat saat itu, sebuah dengusan dingin terdengar. Seorang perempuan berjubah perak berjalan di udara. Tetua kedua, seorang pejabat istana abadi berseru. Tatapan perempuan berjubah perak itu jatuh pada Mu Bei. Ia melangkah setapak demi setapak mendekatinya. Rubah hitam dan pria paruh baya dari Wangting malam gelap ingin datang membantu. Namun mereka dihadang mati-matian oleh tetua ke-8 dan ke-9. "Hari ini, dia pasti mati," ucap tetua ke-8 dengan dingin. Saat itu, perempuan berjubah perak itu sudah sampai di udara tepat di atas Mu Bei. Ia mengayunkan telapak dari kejauhan. Seberkas cahaya ilahi sedingin es menggulung turun ke arah Mu Bei. Datangnya secepat kilat, bersambung.